Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali belajar matematika untuk kelas 11 semester 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenal matriks dan jenis-jenis matriks. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke, baiklah. Yang pertama, pengertian matriks. Matriks adalah bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom, serta ditandai dengan tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, jadi pada penulisan matriks, kalian bisa menulisnya dengan tanda kurung biasa, bisa juga menggunakan tanda kurung siku. Nah, istilah pada matriks itu ada 4 macam. Yang pertama baris, yang kedua kolom, yang ketiga elemen, yang keempat ordo. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi untuk matriks gambarnya kurang lebih seperti ini. Bentuk matriks itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini contohnya saya beri nama matriks A. Jadi untuk huruf-huruf yang di dalam tanda kurung ini adalah huruf A kecil. Misalnya di sini huruf B besar, berarti yang di dalam kurung ini adalah B kecil semuanya. Nah, baiklah, kita kembali pada istilah matriks. Yang pertama itu baris. Nah, jadi pada matriks yang dinamakan baris itu adalah yang saya beri tanda kotak berwarna merah. Itu baris 1, baris kedua, dan seterusnya. Sedangkan yang namanya kolom itu adalah yang saya beri tanda kotak berwarna hijau. Nah, dan seterusnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, jadi kalian harus ingat dan harus bisa membedakan yang mana baris, yang mana kolom. Jadi ini baris 1, ini baris 2. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Jangan sampai tertukar antara baris dan kolom. Nah, selanjutnya istilah pada matriks yang ketiga adalah elemen. Elemen itu adalah yang ada di dalam matriks. Contoh, di sini ada A11, artinya A itu berada di baris pertama, kolom pertama, atau A itu berada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Sedangkan di sini ada A12, berarti A itu terletak di baris pertama dan kolom kedua. Selanjutnya A13. A terletak di baris pertama dan kolom ketiga. Di sini A21, berarti A-nya terletak pada baris kedua, kolom ke-1. Sampai seterusnya. Di sini saya tulis AM1. Artinya A baris yang ke M, kolom pertama. Maksudnya baris ke M ini baris yang tidak ditentukan karena kan ini tandanya seterusnya. Nah, jadi ingat untuk M itu artinya baris dan N itu artinya adalah kolom. Nah, istilah matriks yang keempat itu ada ordo. Ordo itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris atau lambangnya M dan kolom itu lambangnya N. Jadi contohnya yang pertama, di sini ada matriks A, anggotanya atau elemennya itu ada 1, 3, 5. Berarti ini ordonya adalah 1 kali 3. Kenapa 1 kali 3? Karena matriks A ini mempunyai 1 baris dan 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sedangkan barisnya itu ada 1. Berarti 1 kali 3. Ingat baris dan kolom. Contoh yang kedua, ada matriks B, elemennya 6, 1, 2, 3. Nah, ini ordonya adalah 1 dikali 4. Kenapa 1 dikali 4? Karena barisnya ada 1 baris dan kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4.
Contoh yang ketiga, A 1, 5, 4, 8. Nah, ini ordonya adalah 2 kali 2 karena ada 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama itu angkanya 1 dan 5, baris kedua angkanya 4 dan 8. Sedangkan kolom pertama itu 1 dan 4, kolom kedua itu 5 dan 8. Contoh yang ketiga, matriks B anggotanya 1, 0, 4, 4, 7, 3, 8, 9, 2. Nah, ini ordonya adalah 3 kali 3 karena mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Contoh yang kelima, A 2, 5, 7. Nah, ini ordonya adalah 3 kali 1 karena terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Ingat ya, untuk menentukan ordo matriks itu baris dikali kolom. Nah, selanjutnya kita ke contoh. Diketahui matriks A 1, 10, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 6, 2, 4, 9, 3, 0, 8, 11. Tentukan yang pertama ordo. Kita hitung ordonya. Di sini pada matriks A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 baris dan kolomnya ada 1, 2, 3, 4 dan 4 kolom. Berarti ordonya adalah 4 dikali 4. Jadi yang kita ingat baris dan kolom. Pertanyaan yang kedua, elemen yang ada pada baris pertama. Nah, kita lihat pada baris pertama ini ada angka 1, 10, 3, dan 4. Nah, yang nomor 3, elemen-elemen yang ada pada baris kedua. Kita lihat baris kedua, 5, 9, 7, 8. Nah, yang keempat atau yang D, elemen-elemen yang ada pada kolom ketiga. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti angkanya 3, 7, 4, dan 8. Yang E, elemen-elemen yang ada pada kolom kedua. Kita lihat pada kolom kedua itu angkanya 10, 9, 2, dan 0. Pertanyaan yang terakhir, elemen A13, A33, A41, dan A24. Nah, kita lihat untuk A13. Berarti untuk A yang terletak pada baris pertama, kolom ketiga itu angkanya adalah 3. A33 berarti angka yang terletak pada baris ketiga, kolom ketiga, angkanya adalah angka 4. A41 berarti A yang terletak pada baris keempat dan kolom pertama. Baris keempat, kolom pertama, angkanya 3. A24 baris kedua, kolom keempat, baris kedua, kolom keempat, angkanya 8. Nah, jadi 3, 4, 3, 8. Nah, mungkin itu contoh mengenai matriks. Selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks baris. Adalah matriks yang terdiri hanya satu baris. Contohnya yang A 1, 3, 5. Yang B 6, 1, 2, 3. Nah, jadi ini ada dua contoh, matriks A dan matriks B. Jenis matriks yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom. Jadi hanya satu kolom. Contohnya matriks A 2, 5, 7, matriks B 9, 8.
Nah, jenis matriks yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, contohnya, jadi misalnya barisnya 2, kolomnya juga 2. Kalau barisnya 3, kolomnya juga 3. Itu namanya matriks persegi. Kemudian yang keempat, matriks diagonal adalah matriks persegi yang setiap yang bukan elemen-elemen utamanya adalah 0. Nah, jadi matriks diagonal tuh seperti contoh ini. Seperti contoh matriks A dan matriks B. Nah, yang ini namanya diagonal. Selain diagonal itu angkanya adalah 0. Matriks yang kelima adalah matriks identitas, yaitu semua elemen utamanya adalah 1 dan elemen yang lainnya adalah 0. Nah, ini matriks identitas. Bedanya dengan matriks diagonal tadi, kalau diagonal di sini angkanya bebas, angka berapa saja, sedangkan matriks identitas ini angkanya harus 1. Dan yang lainnya ini adalah 0. Yang keenam atau yang terakhir adalah matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Jadi semua anggotanya adalah 0. Seperti contoh berikut ini. A dan B. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Nah, ini ada latihan. Ada satu soal latihan. Silahkan dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Nah, nanti apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Salah hilaf mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang transpos dan kesamaan matriks. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.